Penerapan aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri menuai polemik dan protes dari sejumlah kalangan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, di mana peraturan ini membatasi jumlah barang yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri meski tanpa izin impor. Adapun 5 jenis barang yang dibatasi yakni produk elektronik, alat komunikasi, tekstil, tas, dan alas kaki. Tak hanya itu, polemik muncul setelah akun Instagram Bea Cukai Kuala Namu mengeluarkan video aturan barang bawaan penumpang ke luar negeri. Dalam video tersebut dijelaskan aturan, penumpang yang akan keluar negeri perlu melaporkan bawaan kepada petugas Bea Cukai di gerbang kedatangan bandara, supaya saat pulang dari luar negeri, barang-barang tersebut tidak lagi kena pajak. Namun, belakangan video tersebut dihapus. Kementerian Keuangan melalui staf sus Menkyu Bidang Komunikasi Justinus Prastowo mengklarifikasi melalui akun resmi X. Polemik kemudian semakin menjadi perhatian lantaran Direktorat Jenderal Bea Cukai menahan alat bantu belajar berupa keyboard dari Korea Selatan untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Awalnya alat belajar keyboard braille yang tiba pada 18 Desember 2022 diberitahukan sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan. Oleh karena itu, Bea Cukai menetapkan tarif hingga ratusan juta rupiah sesuai mekanisme pemerintah. Pihak SLB pun keberatan untuk melanjutkan pengurusan barang, sehingga keyboard braille tersebut tertahan di gudang dan dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD oleh Bea Cukai. Namun setelah diketahui sebagai hibah, barang itu telah ditetapkan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai peraturan. Rupanya baru terbuka, barang itu bukan barang kiriman, tetapi adalah barang hibah. Baru diinput 2024, barang hibah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi untuk barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya mengamanatkan untuk tidak dikenakan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Tak hanya itu, sebelumnya juga ramai di media sosial selebgram yang sering mengulas mainan Medi Renaldi dalam akun Instagramnya mengeluhkan produk mainan yang ia terima dalam kondisi rusak usai tertahan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Namun setelah viral di jagat media sosial, akhirnya Bea Cukai merilis mainan milik konten kreator tersebut. Akan tetapi setelah diterima, terdapat sejumlah kerusakan pada kemasan dan pengunci kotak mainan tersebut. Menyikapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara. Sri Mulyani berpesan pada Dirjen Bea Cukai agar sosialisasi soal barang bawaan luar negeri ini disampaikan dengan sederhana, supaya masyarakat mudah paham. Sehingga tidak menimbulkan berbagai reaksi yang kemudian meresahkan. Untuk itu saya sudah minta kepada Bea Cukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksebisi, itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK-nya itu lebih pada hal itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan Indonesia menjadi outlier. Sementara kalau teman-teman dari Bea Cukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain, itu juga kita akan terus koordinasikan sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari polisinya itu apa dan kemudian tidak menimbulkan keresahan atau berbagai reaksi negatif. Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga ikut angkat suara. Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arief Sulistyo menilai aturan ini sebenarnya sudah lama ada, hanya saja sekarang lebih diperketat. Untuk barang bawaan pribadi penumpang, barang kiriman umum, barang kiriman PMI adalah untuk memastikan barang tersebut merupakan barang pribadi dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Kami berharap dengan adanya kebijakan ini dapat mencegah yang namanya praktek impor tidak resmi, sehingga apabila tujuannya impor, kami mendorong agar menggunakan mekanisme impor secara resmi atau legal,
dengan mengurus perizinan terlebih dahulu di Kementerian Perdagangan.